Pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Novita. Mari kita memuji Tuhan dan Kidung Ceria 215 dengan High Tower. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat kami sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur pujian. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 15. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kakak akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik di rumah membaca ayat yang 5. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima berbunyi demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan merespon mazmur kita dari KJ 267, siapa yang berpegang. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Kakak akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadatnya
Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel-lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus yang telah menjadi rasul pada masa itu bertemu dengan tokoh-tokoh atau masyarakat Yahudi. Rasul Paulus mencoba menjelaskan dan meyakini kepada setiap orang yang ia temui bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menerima keselamatan. Namun adik-adik, sayangnya tidak semua orang yang mendengar pengajaran Rasul Paulus mau menerima dan meyakini tentang berita keselamatan itu. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan ingin mencelakakan Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin dimasukkan ke dalam penjara. Itulah yang menjadi rintangan Rasul Paulus. Dia ditolak, dia difitnah, dia diejek, bahkan Rasul Paulus ingin dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak, Rasul Paulus tidak menyerah. Dia tetap semangat untuk memberitakan Injil keselamatan. Rasul Paulus juga meyakini ada banyak orang yang bersedia mendengar dan menerima tentang berita keselamatan itu. Nah, adik-adik, kiranya
mungkin diejek, tetapi kita harus tetap semangat untuk memberitakan keselamatan. Tapi Kak, gimana caranya memberitakan keselamatan? Kan kami nggak bisa berkhotbah, kan kami nggak bisa mengajar seperti Rasul Paulus. Adik-adik, cara memberitakan Injil bukan hanya dengan berkhotbah saja, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dapat kita lakukan melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari, seperti menolong sesama, menghormati orang di sekitar kita, berbuat baik, menyayangi dan mengasihi tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Nah, adik-adik, marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu semangat dalam memberitakan keselamatan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kita dapat melakukannya dalam sikap dan perilaku kita yang mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat penuh. Amin. Shalom adik-adik, pagi ini kita akan membuat aktivitas yaitu membuat bendera. Pertama, kita buka benderanya. Jangan lupa ya, yang warna merah ada di atas. Lalu, kita pasang tiang benderanya dari tusuk sate. Ada di sebelah sini ya adik-adik cara masukkannya. Lalu dimasukkan perlahan sampai seperti ini. Dan jadi deh. Selamat menyambut hari kemerdekaan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, semoga kami bisa meneladani Rasul Paulus untuk selalu memberitakan keselamatan dalam kondisi apapun, dalam sikap dan perilaku kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, teman-teman kami yang berulang tahun, terima kasih untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mendidik dan menjaga kami, berikan mereka kesehatan selalu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kakak-kakak layan kami, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam keadaan apapun, sehingga mereka selalu semangat dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Engkau berkati apapun yang menjadi rencana dan program-program yang ada di dalam gereja kami, semoga bisa terlaksana dengan baik.
Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan menjalankan persembahan syukur kita. Persembahan kita akan diserahkan dan dikumpulkan ke kantor sekretariat GPIB Jemaat Sion Jahat Tengah. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Maka kan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Mintalah, maka kan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 304, sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan dalam kasih sepenuh. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Berkati kami dalam seminggu sepekan ini, semoga kami selalu ada dalam lindungan tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan